Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga, peristiwa Talangsari, Lampung 1989. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Namanya Pak Kasmanto, umur sekitar 62, tahun 89. Sekitar 30 lebih, Pak, lokasi ini, Pak. Oh, di Bung Marti ya. Saya tinggal sama orang tua saya, sama nenek saya di situ, tinggal di situ. Waktu peristiwa itu jam berapa, terus Bapak lagi ngapain, Pak? Saya waktu itu ke ladang sama orang tua saya ini. Yang tinggal nenek saya dibawa ke Korem itu. Oh, neneknya dibawa ke Korem itu. Itu. Ditanya-tanya, kamu ikut orang saya enggak, memang saya hanya korban saja di sini sama orang tua saya, ikut orang tua saya. Ya di sini ini di sana banyak itu sekitar 19 rumah itu, tahu semua. Rumahnya Mbah Paimun, Mbah Marti, Mam Bakri, Pak Marti, Pak Supardi, rumah saya, rumahnya Pak Sucipto. Dibakar semua itu rumah ya, Pak? Dibakar semua. Saya kan lari waktu itu, terus saya ke Bandung itu, saya waktu hari apa itu saya melihat penguburan itu, Pak. Jadi sama orang-orang itu saya nggak boleh masuk, nanti kamu dipegang sama aparat kamu kalau masuk. Saya pulang lagi ya. Penguburannya di mana, Pak? Sekitar di sini, di pinggir kali itu banyak. Ya. Sekarang statusnya milik siapa, Pak? Ya milik orang-orang yang dulu telah diusir, kembali lagi begitu. Dikembalikan lagi? Kembali lagi, tapi tanah ini statusnya belum bisa bayar pajak gitu, seperti saya. Gitu. Itu dampak dari peristiwa itu, peristiwa itu, kepemilikan tanah Bapak juga nggak bisa tuntas begitu ya, nggak bisa bayar pajak, bisa nggarap, tapi secara kepemilikan kurang mantep sah lah, gitu ya, gitu keabsahannya belum muncul. Karena gitu dijual orang-orang ini nggak mau yang beli itu. Karena nggak ada surat-surat sahnya ya. Kalau menurut kelurahan apa, Pak? Ya, kelurahan nggak berani katanya. Nggak berani. Saya sudah sering sama kelurahan itu, saya minta tanah saya itu dibagikan AJB itu, belum berani gitu. Bapak pernah dapat program pemulihan dari LPSK, Pak? Belum pernah, saya dulu pernah waktu pengobatan itu. Pernah. Yang pendidikan atau yang pengobatan pernah. Pengobatan ya, Pak. Dapat kartu hijau gitu ya? Iya, pernah tuh. Pernah dipakai nggak, Pak? Ya karena waktu itu kita pakai itu kadang-kadang setahun tuh 2 kali 3 kali gitu. Memang ada itu, Pak. Ya. Apa, Pak? Buat apa itu? Datang ke rumah sakit, Bapak lagi sakit gitu. Iya. Memang ada transportasi dari LPSK, uang makan ada itu gitu. Membantu begitu-gitu tuh, Pak. Membantu ya. Sungguh membantu, sangat membantu sebenarnya. Pri bilang-bilang melalui seperti
Cara sedang omah ngono ya. Kalau dicupaki Paimun. Nek ngungsi jam 3 sore. Ngungsi kuwi bengi parane Marti kuwi mon mau turun kene ngene ya. Jarak saka Pakan Aci anti Serbu. Ngono aku ya bengi-bengi ya mlaku ngungsi ngalih. Omah. Omahe pripun? Omahe kenapa, Mbah? Bakar. Omahe sampean dibakar? Bakar. Mangune pawone kebon dhisik wis tak tinggal adus omah ngarep kebon sisan. Mbah, harapannya terhadap kasus Talang Sari niki napa, Mbah? Harapannya pengen njaluk omah balik. Dibangun ulang gitu. Iya. Omahe sampean. Omahku. Saya kudu njaluk balik aku. Saya melihat itu datangnya Pak Sutiman. Pak Sutiman itu datang bawa mobil itu sama kawannya itu, kalau nggak salah jeepnya itu 3. Yang ketinggalan 1. Yang dibawa lari 2. Pak Sutiman nembak-nembak di depan cakruk situ, ke sana. Pelurunya itu nyasar ngenai orang pondok. Orang pondok bubar ngelawan itu terusan. Waktu dulu itu Pak Sutiman itu kehabisan peluru, larinya itu ke sana. Di sana itu di sawah, terus di kebun karet, dia tuh lari kembali sini. Dia di belakang situ dikeroyok orang mujahidin itu. Pecahnya di situ. Terus bawanya pulang ke pondok itu bawanya di sini di sana. Sampai sana, tiba-tiba dia itu datang sini nembak-nembak sana, pelurunya habis. Jadi orang pondok itu kesasaran peluru. Pistol ya, Pak? Iya, pistol. Nah, pistol. Jadi kehabisan peluru dia itu lari ke sana. Sana sawah sama kebun, kembali sini. Terus ditangkap orang mujahidin di belakang rumah saya situ. Rumah saya itu tempat markas tentara, iya. Jadi semuanya ngumpul di sini, Pak? Iya, ngumpulnya di sini tentaranya itu. Soalnya rumahnya cuman yang masih 1 ini, lain-lain sudah habis. Rumah saya itu 2. Dibakar, rumah Bapak ini sendiri yang nggak terbakar ya, karena tembok juga ya, Pak? Tembok. Karena yang lain kan papan ya, Pak? Papan, kalau atapnya itu alang-alang. Oh, atapnya alang-alang, Bapak udah genteng? Udah genteng. Rumah saya itu 2. Abri itu nempati rumah saya ini, kalau nggak salah itu ngamannya di sini itu bilangnya, aku 5 tahun. 5 tahun dia itu pulang, sudah permisi sama saya. Pak, saya duduk di sini sudah aman, saya mau pulang gitu. Itu kelapanya Bapak itu sudah tua-tua, semua itu harus diambili. Gitu. Nah, saya masuk ke sini, soalnya pagernya di jalan itu sudah dibuka. Tanaman saya itu waktu dulu itu kopi coklat ini, kelapa, terus singkong, terus padi. Waktu dulu. Tentara duduk di sini tempat saya itu waktu masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong rumah saya itu, kalau nggak salah dia itu 5 tahun. Sini aman, dia pulang, terus dikuasai sama Pak Tukijan itu 11 tahun. Saya ya nggak bisa ngambil hasilnya tanah saya. Yang ngambil yaitu Pak Tukijan itu kalau Pak Ripin. Kalau temu. Wih. Waktu dulu. Cukup, Pak, ya?
Nggih, matur suwun. Nggih, Nanti sama-sama. kita mau foto sama Ibu juga. Terima kasih. Nama saya Amir. Tempat lahir saya di Klaten, Solo, Klaten. Tanggal 29 bulan 11 tahun 1945. Jadi kalau diusiakan sekarang ya sudah 77 mau ke 78. Status saya sebagai korban Talang Sari. Sebetulnya korban apa ya? Sebetulnya tidak ikut kegiatan para korban itu tidak. Saya adalah pada waktu itu kan sebagai guru SD, guru agama SD N1 Bandar Agung. Ya. Pada tanggal berapa itu lupa, pokoknya peristiwa itu sudah ada jarak kira-kira 1 bulan saya diambil oleh aparat. Saya disuruh mengikuti petugas aparat negara ABRI pada waktu itu, pakaiannya seragam ABRI, ada yang dureng, ada yang hijau-hijau. Pada waktu itu tidak langsung ke rumah saya, dia minta tolong kepada RW. RW itu kalau Bayan, kalau di sini Bayan. Namanya pada waktu namanya Pak Min gitu saja Bayannya. Saya disuruh ke tempat Pak Bayan, di sana ada petugas aparat negara ABRI. Bapak suruh ke tempat saya gitu. Setelah sampai di sana betul-betul saya ketemu mereka itu, beliau-beliau itu dengan mengatakan, "Pak, ikut saya." "Ada apa?" "Pokoknya ikut saya ke Koramil." "Ada apa?" "Pokoknya hanya diminta keterangan, setelah itu dikembalikan." Setelah sampai di Koramil ditanya itu, "Bapak ada sangkut pautnya dengan Talang Sari?" "Enggak," saya jawab gitu. "Pokoknya ikut saya, ya kalau tidak kemudian langsung dibawa ke Kodim." Setelah dibawa Kodim juga pertanyaan sama, "Bapak ada sangkut pautnya?" "Enggak." "Ya kalau enggak ada langsung dibawa ke Korem." Dibawa ke Korem, pada waktu itu saya belum kenal dengan Pak Indro, belum. Itu loh rumah tahanan, ya, rumah tahanan. Langsung dibawa ke, namanya rumah tahanan apa namanya itu? Tahanan campur, itu loh, politik dan campur dengan napi. Di Daerah Raja Basa. Nah, itu sudah lama dimasukkan ke situ. Ya yang di rumah ya kebingungan ada apa, ya. Nah, tidak pernah saya campur baur dengan mereka, tidak pernah berkumpul. Tahu-tahu dibawa ke Korem itu, dibawa oleh aparat negara itu, ya. Sudah lama kemudian baru diadakan yaitu penyidikan, pertanyaan itu disidik dengan apa itu para jaksa yang bermacam-macam. Secara pada waktu itu kan kawan, kalau dari sini saya sendiri, setelah sampai di sana banyak sekali kawan-kawan yang dipegang sama nasibnya, juga tidak ada sangkut pautnya dengan Talang Sari, ternyata juga ditemukan di situ. Berapa banyak, Pak? Nah, Perkiraannya kurang lebih. kalau yang bersama dengan saya itu sekitar 7. Ya. Sama saya apa saja setelah saya di dalam penjara itu. Tahu karena sering dipertemukan toh. Tadinya kan hanya bertiga saya Wasean dengan Pak Hadi Sucipto. Pak Hadi Sucipto itu dari Solo. Kenal saja belum pernah. Ada berapa orang berarti semuanya, Pak? Kalau Pak Sayan dari Harjosari juga sama-sama Lampung. Nah, itu. Di sel itu, di tahanan itu ada berapa semuanya? Kalau di sel pertama kali hanya 3, tapi ruangnya luas, ada 3 kali 6 saya kira, ruangnya luas. Tapi tidak ada fasilitas WC, tidak ada, makan di situ, tidur di situ, berak di situ, kencing di situ. Iya. Jadi kalau pada waktu
berak itu ditutupi dengan sarung-sarung kertas-kertas itu pada waktu itu tidak bawa sarung, kertas dibeber gini, koran-koran bekas. Di situ makan, di situ berak, udah biasa. Lama, Pak? Itu kalau seperti itu saya kira berlaku hampir 3 bulanan. Nah, Bapak ditahan berapa lama secara umum? 16 bulan. 16. 16 bulan saya ditahan. Tapi yang Satu tempat atau di beberapa tempat? tempatnya pada waktu itu masih dekat dengan itu namanya pertama lah, tampungan pertama sekitar 3 bulan itu. Setelah diadakan ruang tanya jawab, ya istilahnya diadakan apa itu penyidikan, itu kemudian dicampur dengan kawan yang bertujuh itu. Bertujuh satu lokal, malah kecil tapi 7 orang. Tapi fasilitasnya ada kamar mandi, ada WC-nya pokoknya. Ada toilet, jadi mandi ya di toilet itu, ya mandi di toilet ya di situ. Setelah dibebaskan mungkin karena ndak ada sangkut paut kan dibebaskan. Selama 16 bulan itu. Setelah dibebaskan langsung saya dipanggil ke Dinas Pendidikan Provinsi. Tingkat provinsi. Kemudian saya diberi SK gaji skorsing. SK skorsing gaji 50%. Gaji skorsing 50%. Pada waktu itu saya masih dalam pangkat saya 2C. Oke. Saya tidak diberi surat bebas. Akhirnya saya kan memerlukan untuk pemulihan supaya gaji saya 5% untuk kembali ke 100% kan harus ada surat bebas. Saya pinjam ke desa punya. Nah, saya pinjam, saya fotokopi saja, akhirnya hasilnya saya kembalikan. Ya isinya saya itu termasuk tidak bebasnya bukan karena apa itu peristiwa Talang Sari, tapi diduga NII. Menjadikan negara Islam, waduh lebih berat lagi. NII, aduh saya itu kapan bercita-cita NII. Saya itu pegawai negeri sipil, bahkan saya itu pelatih pramuka loh Pak. Menjadi pelatih pramuka sejak diangkat sampai nanti saya ceritakan sampai pensiun. Jadi sejak 90 sampai 95 dan gaji 50% tetap sampai saya lepas dari SD itu. Pensiun tapi tidak Gaji 50% itu berapa tahun? Pensiun berapa tahun Pak yang terbengkalai? Ya tinggal hitung tahun 90 sampai 2005. Oke, itu gaji 50%. 50%. Ya, dan pensiunnya pada waktu pensiun tidak diberi surat keterangan pensiun, tidak ada SK-nya. Jadi saya lepas gaji tidak dapat. Sejak saya pensiun itu gaji tidak dapat, dah lepas segalanya. Jadi pensiun tapi tidak dapat surat gitu saja. Oke. Ini korban-korban dipanggil ke istana oleh Pak Jokowi, termasuk Talang Sari. Lah Talang Sari saya termasuk ikut, saya Bu Ujang, Pak Azwar. Tahun berapa itu Pak? Kalau tahunnya saya lupa karena orang tua lupa. Yeah. Nah kemudian dibawa ke istana, ya nanti semua bukan atas nama Talang Sari, semua korban yang datang nanti kalau akan diadakan respon pokoknya para korban akan diadakan pemulihan. Yang satu di Hong Kong, yang 2 di Taiwan. Nah, itu yang menopang hidup saya pada waktu itu. Jadi tiap bulan, tiap hari lah untuk harian itu yang memberi makan 3 anak itu. Tapi alhamdulillah setelah dapat itu sekarang sudah tidak mengharapkan berapa ya Pak? 2 tahun ini. 2 tahun 2001. 2019 Nah, 2021 ya, ya kira. 2021 ya. 2021 saya dapat itu. Saya lupa kalau di HP itu ada saya ingatnya. Iya, di HP ada itu ya. Kalau bersama, oh iya pernah. Di LPSK itu pernah pada waktu itu kan dapat orang 10.
Nggih. Yang orang 10 termasuk saya, Ujang, Kapul, dan Bantuan Pak sosial Azwar. ya, Pak. Iya. Kerjasama sama Kementerian Kemensos. Iya, betul, pernah. Dapat bantuan sekitar 5 jutaan itu buat apa? Wah, dapat itu. Dapat apa, Pak? Buat apa, Pak? Wah, itu pada waktu ya, saya kan ternak Nggih. untuk beli makan ayam. Iya, alhamdulillah menunjang juga. Kemarin kan hak sebagai pegawai, kalau misalkan ini nanti diberi lagi, ya terima kasih lagi. Saya korban Talang Sari yang sebelum ada kejadian kami udah diculik sama tentara waktu itu. Aku mengunjungi pengajian dari Sidorejo, berangkat ke Talang Sari, jalan kaki dari sini, dari rumah. Waktu itu nyampe sana jam 4 sore, disambut sama teman-teman sana ya. Sampai hampir maghrib, kasih makan, sampai sholat maghrib, terus melakukan sholat maghrib, nunggu habis isya, nunggu isya, sholat isya, terus ada pengajian. Nah, setelah pengajian tersebut, kami kan nggak mendapatkan tempat tidur di musala yang kecil itu. Waktu itu kami sempat cari tempat tidur, kebetulan ya dapatnya tidur di gardu depan. Kalau dari musala kecil itu gardu yang nomor 2 sebelum Masjid Hendro Priyono itu. Nah, disitulah kami diculik waktu itu. Diculik sama siapa? Tentara ABRI waktu Berapa itu. orang? Kalau nggak salah 4, kalau nggak 5 itu ke Koramil Wae Jepara waktu itu. Dipukulin? Iya, digiring, diculik, digiring. Dari tempat lokasi Talang Sari Cihideng itu kami diajak jalan kaki jauh nyampe ke Koramil Wae Jepara. Di perjalanan tersebut kami mendapatkan ya ditendang, suruh cepat-cepat gitu. Nyampe di Koramil ya dipukulin satu-satu sama anggota Koramil itu. Setelah itu habis ditanya rumahnya mana, namanya siapa, kami dititipkan di kantor polisi Wae Jepara 1 malam. Ya mulai jam 1 sampai jam hampir subuh di situ, di kantor polisi Wae Jepara itu. Paginya Koramil yang semalam nyulik itu datang dan mengambil saya sama teman-teman, dibawa ke Kodim Metro. Kalau di Kodim Metro saya ditahan di situ, disekap 5 hari 5 malam. Lalu dipindah ke LP Metro sehari semalam, terus dibawa ke Korem. Nah, di Korem lama sih, di Korem sekitaran 3,5 bulanan di Korem. Ya, dalam perjalanan dari tempat penculikan sampai di Korem itu ya kami mendapatkan perlakuan ya, siksaan, pukulan yang nggak manusiawi. Kalau itu dakwaannya katanya menentang pemerintah, disuruh mengakui bikin panah, bikin bom molotov waktu itu. Ya kami nggak mengakui, memang kami nggak bikin, dan cuma berapa jam ya kami di situ. Waktu itu kan saya jalan kaki itu banyak teman saya, masih anak-anak. Waktu itu umur berapa peristiwanya? 16 tahun. 16 tahun ya. Jadi dari rumah itu rombongan ke pengajian ya. Iya. Temannya rombongannya ada berapa orang? Sekisaran 15. 15 ya, dari sini. ya. Ya. Tapi yang pulang itu yang kami sama si Mas Hardiwan itu, yang bareng jalan kaki. Lainnya nggak pulang. Meninggal. Meninggalnya ditembak di tempat? Iya, di lokasi. Ya. Nyatanya dia nggak pulang.
sampai saat ini. Jadi dari 15 itu cuma 2 ya. Yang pulang waktu bareng berangkat sama saya. Kisaran 3,5 bulan. 3,5 bulan. Oh ya, waktu kami di Korem, ya ditanya sih bapaknya siapa, rumahnya di mana, ya tak akuin semua, tak kasih tahu semua. Tapi nyatanya dari pihak aparat tuh nggak ada yang nembusin ke orang tua saya. Jadi orang tua saya udah mengira saya itu udah mati. Lalu baju, rapot, perlengkapan sekolah saya itu udah dikubur, Mas, waktu itu. Jadi saya nggak bisa melanjutkan sekolah lagi. Setelah kembali kami ya mendapatkan, ya dikucilkan lah. Saya itu mencari teman waktu pulang dari LP Raja Basa itu sulit. Ya, dampak yang kami alami sekarang ini ya cari kerjaan susah. Bahkan kami orang nggak punya aja bantuan kesehatan ataupun apapun nggak pernah mendapatkan. Iya kami rasakan. Bentuknya apa? Bentuknya satu, kami di GPK kan. GPK itu Gerakan Pengacau Keamanan, di PKI-kan, dialirkan sesat, itu stigma. Sehingga dampaknya saya mencari pekerjaan pun ya sulit. Tapi alhamdulillah teman-teman banyak yang percaya, jadi saya dikasih alat untuk bekerja lah. Contohnya ya sapi kita bisa bagi hasil, kayak mobil kita bagi hasil juga. Itu ngarip. Cari rumput. Mencari rumput untuk sapi. Untuk sapi. Penyelesaiannya melalui non yudisial kami, tapi kami tetap menolak masalah itu. Cuma kalau Pak Makarim waktu itu mau melakukan apa pemulihan ya, mumpung Pak Jokowi udah melakukan pidato pengakuan untuk pelanggaran berat di Talang Sari ini, untuk itu segera kami dipulihkanlah hak-hak kami, karena perjalanan kami ini sangat panjang. Kami lalui dengan jalan kaki, bahkan sampai ikut naik kapal terbang. Sangat panjang, Mas, dan sangat melelahkan. Ya kami mungkin bisa lelah, tapi kami juga nggak akan menyerah, Mas, sampai saya mendapatkan keadilan. Jadi kalau pendampingan itu sebenarnya dari tahun 2000, saya mengikuti dari 2007-2008 ikut mengadvokasi kasus Talang Sari. Selama ini korban sulit untuk mengakses layanan pemerintah ya, mulai dari Admindo, layanan-layanan pemerintah ini, korban yang di sini ini sulit untuk mendapatkan itu, karena latar belakang mereka korban, banyak stigma korban yang di sini ini kan, misalnya ibu-ibu posyandu itu mereka ini dapat stigma orang lokasi, kemudian untuk posyandu mereka juga agak perlakuannya berbeda dengan orang yang di luar Talang Sari. Nah dari situlah, selain yang dari awal mereka adalah gerombolan GPK pengacau keamanan, itu udah sangat umum, tapi ada lagi di sini yang untuk korban-korban yang tinggal di lokasi yang terdampak itu
mereka sering dikatakan korban orang lokasi. Itu stigma buat mereka ini yang tinggal di sini. Mereka ini korban langsung atau korban dampak. Mereka disebut orang yang tinggal di sekitar sini adalah orang lokasi. Itu juga stigma. Dampaknya mereka juga sulit. Jadi perhatian, misalnya posyandu di sini nggak ada, Mas. Di lingkungan sini nggak ada. Jadi mereka mengakses untuk ibu-ibu yang punya anak-anak di bawah 5 tahun yang balita, itu kan dia harus keluar. Jadi karena mereka ada stigma orang lokasi, jadi agak sulit untuk mengakses layanan-layanan seperti itu. Kita coba advokasi masuk ke situ, sebenarnya ada apa sih gitu dengan lokasi ini, ada apa gitu, sampai segitunya orang-orang mendapat perlakuan seperti ini. Akhirnya ya coba kita tongkrongin lah ya, ada apa masalahnya. Nah dari situlah saya berinisiatif untuk mendorong korban ini untuk mendapatkan layanan ini untuk advokasi di bidang ekosopnya, Mas. Karena itu yang paling dasar kan, yang harus didapat oleh korban. Jadi tanpa harus mereka menjadi korban, dia juga harus mendapatkan layanan itu. Bentuknya apa, Mas? Kita coba fasilitasi misalnya dengan layanan kesehatan. Kita coba advokasi anak-anak di sini untuk mendapat akses layanan pendidikan. Kita audiensi dengan dinas-dinas yang ada di Lampung Timur. Untuk Admindu, kita coba ngobrol terkait layanan Admindu, bagaimana sih supaya korban ini bisa punya KTP, KK, dan lain-lainnya. Dari 2015, sebelum 2015, mereka ini jarang yang punya KTP, KK itu jarang, Mas. Akhirnya ya kita coba advokasi di situ, kemudian kesini ya mereka sudah banyak yang punya KTP, kartu keluarga, termasuk BPJS juga udah mulai ada yang banyak yang punya. 2016 kita dorong di Lampung Timur ini supaya ada payung hukum untuk mengadvokasi korban pelanggaran HAM masa lalu Talang Sari. Iya, jadi kita dorong supaya ada payung hukum untuk di tingkat daerah gitu loh. Jadi pemerintah daerah ketika akan menjangkau korban ini ada punya payung hukum. Jadi waktu itu kita dorong, kemudian terbit Perbup Kabupaten Ramaham. Nah dari turunan-turunan itu mulailah ada perhatian dari pemerintah daerah. 2017 terbit Perbup Kabupaten Ramaham. Kita bingkai dengan bentuk kampanye camping HAM lah ya. Jadi camping HAM itu waktu itu banyak kegiatan di sini yang untuk memberikan layanan. Ada layanan Admindu, kesehatan, terus pengobatan gratis, ada diskusi-diskusi, kita bikin pembelajaran kepada anak-anak yang dulunya melihat Talang Sari ini serem. Setelah kita coba anak-anak kita ajak sini semua dinas-dinas, kita melihat sebenarnya di Talang Sari ini nggak ada apa-apa. Jadi dulu itu hanya stigma yang membuat Talang Sari ini jadi serem itu seperti itu. Nah 2017 Sarasahan HAM itu salah satunya kita minta dari korban itu kan minta supaya ada satu memorialisasi ya, untuk supaya nanti ke depan itu mereka tahu bahwa pernah terjadi peristiwa di sini. Akhirnya kita dorong, kita buat prasasti memorialisasi ini. Tapi sampai sekarang 2017 sampai sekarang bentuknya kayak gini. Kenapa? Karena waktu itu mau kita buat penandatanganan prasasti ini, karena kita maunya yang menandatangani itu bupati. Artinya ada pengakuan dari tingkat lokal. Jadi bahwa telah pernah terjadi peristiwa yang memakan korban nyawa manusia yang banyak sekali gitu kan. Kurang lebih 100 lah yang terdaftar. Untuk kebutuhan, Mas. Kebutuhan ini ya mungkin banyak sekali, Mas. Jadi karena mungkin ekonomi ya. Jadi ada anak yang di sini pingin
melanjutkan dari lulus SMA mau melanjutkan ke perguruan tinggi karena dia nggak mampu, ya udah selesai di SMA. Mungkin ada dari pemerintah ada program beasiswa yang untuk ke perguruan tinggi, mungkin itu nanti bisa disalurkan. Terus di sini mayoritas petani, ada yang buruh lepas, mungkin bisa yang buruh lepas itu kan bisa ada bantuan misalnya peternakan ya Mas ya, dikasih ternak sapi atau kambing mereka untuk meningkatkan taraf ekonominya mereka. Mereka ada yang nggak punya tanah di sini, mereka nganggur, hanya ngandelin kerja buruh harian. Dan kalau buruh harian itu kan hanya mungkin musim panen aja, musim panen. Setelah musim panen kan mereka nggak kerja. Nah itu yang kita dorong, coba kalau ada perhatian, ada program dari pemerintah lah ya, untuk misalnya dari peternakan itu bisa sapi kayak kambing atau apa, itu bisa disalurkan ke korban. Terus bantuan di sini juga saya sempat mendorong kementerian-kementerian itu kan ada program-program Mas yang bisa disalurkan ke korban. Bisa nanti misalnya program-program itu dibawa ke Talangsari ini supaya korban bisa mengakses program itu. Itu tadi yang kukatakan adalah kalau dari dinas-dinas, ada dinas yang bisa memberikan bantuan-bantuan sosial langsung ke korban juga. LPSK bisa memfasilitasi korban untuk mengakses bantuan dari kementerian mungkin ya, apa yang ada di LPSK bantuan misalnya sesuai dengan kebutuhan korban. Ada yang kebutuhannya, ada yang kebutuhan bantuan ekonomi, ada yang mungkin pertanian, ada yang pendidikan, beasiswa, itu bisa nanti LPSK bisa memfasilitasi. Dan mungkin nanti juga banyak yang terkait kesehatan Mas. Kesehatan juga kita coba nanti, mohon saya juga akan mengajukan permohonan supaya semua korban yang kemarin, dari hampir 100 itu kan hanya 10 yang mendapatkan bantuan dari LPSK. Mungkin nanti saya coba semua, karena data udah ada sama saya, mungkin saya akan mendaftarkan itu ke LPSK nanti biar LPSK turun untuk asesmen dan bisa mewawancarai korban langsung apa kebutuhan mereka, itu nanti yang bisa coba LPSK bantu. Saya Edi Arsadat, anak dari Bapak Azwar Kaili dan Ibu Ismini, salah satu dari keluarga korban peristiwa pelanggaran HAM Talangsari Lampung 1989. Saya sendiri juga menjadi korban, saat itu berumur 11 tahun. Saya di penjara di Korem Padang selama 2 bulan. Setelah itu kita keluarga kembali lagi ke Lampung dan memulai hidup baru ya. Saat ini saya sebagai Ketua Paguyuban Keluarga Korban Talangsari, sebagai wadah untuk keluarga dan korban ini menyampaikan segala aspirasi, segala unek-uneknya itu di paguyuban inilah. Kalau korban saat ini masih tetap solid ya. Yang sudah terdaftar di Komnas HAM? Yang sudah terdaftar di Komnas HAM, terakhir kita verifikasi dan mendapatkan SKP HAM itu 120-an. Dan sampai saat ini kita masih terus lakukan verifikasi terhadap beberapa korban yang tinggalnya agak berjauhan ya, atau di luar kabupaten. Itu terus kita lakukan verifikasi, termasuk di Solo, Jawa Tengah. Kalau untuk di Lampung, Provinsi Lampung, ada di kecamatan-kecamatan maupun di kabupaten seperti Muara II juga ada, di Metro juga ada, Lampung Tengah ada. Kalau untuk di luar provinsi itu ada di Jawa Tengah, Bima, dan lain-lain ya. Tetapi yang sudah bertemu dan sudah menjalin komunikasi dengan kami maupun dengan Komnas itu yang di Solo. Ya, kalau situasi korban pasca peristiwa tahun 89 sampai sekarang ini ya ini menjadi dinamika juga ya, karena banyak korban itu yang mengalami trauma psikis maupun dia mengalami
kerugian materi dan lain-lain. Mereka juga tidak banyak yang putus sekolah saat itu, sehingga itu juga berdampak kepada anak-anak maupun cucu-cucu mereka. Kalau di Talangsari sendiri yang ada di Lampung Timur, kebanyakan korban mereka rata-rata kehidupannya ataupun kehidupan ekonominya ya, itu di bawah lah ya, rata-rata menengah ke bawah. Dampak dari peristiwa. Dampak dari peristiwa, karena mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan susah dan lain-lain itu. Kalau menurut saya pemulihan yang dilakukan oleh teman-teman dari kementerian ya melalui teman-teman LPSK itu sebenarnya bagus. Itu juga banyak membantu lah ya, dan membantu ekonomi mereka, karena itu ada juga seperti apa ya, bantuan untuk modal usaha atau pertanian dan lain-lain, itu bagus. Namun memang ini juga harus lebih konkret lagi, karena pada saat kemarin diberikan bantuan, yang diberikan juga cuma hanya 10 orang ya, sedangkan korban Talangsari itu ratusan. Nah, ini juga harus lebih konkret, korban-korban harus didata, baik yang ada di Lampung Timur maupun yang di luar Lampung Timur. Dan menurut saya bantuan-bantuan seperti itu nantinya pemerintah lebih spesifik lagi untuk memberikannya, seperti apa memberikannya kepada korban, turunnya bantuan kepada korban ini seperti apa, itu harus lebih jelas gitu. Jadi jangan sampai nanti bantuan-bantuan seperti PKH, bansos dan lain-lain ini dianggap sebagai pemulihan yang nantinya keberhasilan dari pemerintah gitu ya. Kalau menurut saya sendiri kan bantuan bansos, PKH, KIP dan lain-lain itu memang adalah hak warga negara ini. Jadi ini hanya salah satu ya, itu pemulihan dasar. Tapi yang lebih diharapkan korban sendiri adalah hak-hak mereka yang dulu dihilangkan. Nah itu dulu yang sangat penting menurut saya. Ya kalau medis itu nomor satu kalau menurut saya, paling utama ya, karena para korban, terutama para korban yang terlibat langsung dalam peristiwa itu usianya sudah lanjut semua. Mereka butuh satu penanganan medis atau butuh pendampingan medis supaya mereka lebih lebih bisa dikontrol, lebih bisa mendapatkan perhatian yang lebih lah gitu. Ya itu kemarin kita buat modal untuk nanam jagung ya. Rata-rata itu memang ada yang buat nanam jagung sama pembelian pupuk seperti itu. Namun ada juga satu korban yang itu dipakai untuk berdagang, karena memang dari awal pada peristiwa mereka adalah pedagang. Jelas bermanfaat. Kalau biasanya petani ya, petani itu kalau tidak ada modal ya dia nanamnya syukur aja. Kalau nggak ada modal paling nanam singkong. Kalau nanam singkong ini kan modalnya nggak banyak. Nanamnya ya cuman batangnya saja, dia nyari batang, dipotong, ditancepin, udah, itu tak banyak modalnya. Tapi kalau nanam jagung butuh beli bibit, butuh beli pupuk, butuh untuk membuat ini lahan, penyiangan dan lain-lain perawatannya. Kalau melihat rekom ya, sudah dapat informasi ya, rekomendasi dari tim PPHAM. Jadi pemulihan ataupun apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah, tentu pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat ini harus bersinergi, harus betul-betul klop gitu ya. Jangan sampai nanti pusat sudah oke, namun di bawah masih bingung cari dasar hukumnya, cari cantelannya dan lain-lain. Ini nanti yang akan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya itu seperti apa, Pak? Sebelumnya seperti mungkin kayak pada saat tim PPH, tim Kemenko Polhukam ya, sudah sepakat dengan provinsi untuk mengadakan bedah rumah 30 rumah untuk korban Talangsari. Namun pada akhirnya itu tidak bisa dilanjutkan karena apa? Karena tidak ada dasar hukumnya. Warga yang berdiam di register 38 tidak bisa mendapatkan bedah rumah. Gitu. Problemnya di? Problemnya Di formil syarat administrasinya ya. Iya.
Oh, bisa diatasi jelas dengan pemerintah daerah kabupaten aja sebenarnya bisa. Kalau teman-teman tim PPHAM, Pak Makarim sendiri dan teman-teman itu hanya Datang kemarin kapan, Bang? Datang tanggal 14. Okay. 14 Desember ya, November, Desember. Nah, itu mereka menyampaikan bahwa akan melakukan sosialisasi terkait dengan Kepres nomor 17 tersebut. Dan mereka datang tidak akan banyak ngomong, hanya malah ingin mendengar banyak masukan dari teman-teman korban. Lalu kami memberi masukan, dan yang terutama kami korban ini banyak menyampaikan keluhan yang jelas begitu. Salah satu keluhan yang kita sampaikan adalah Kepres yang dibentuk sama Pak Presiden, yaitu penyelesaian. Nah, ini juga menjadi satu awalnya menjadi satu pertanyaan besar bagi kami, karena ada kalimat penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang tidak bisa kami terima, karena menurut kami penyelesaian tetap melalui jalur yudisial. Terkait pemulihan, Bang? Kalau terkait pemulihan yang rencananya akan diupayakan oleh pemerintah, tentu kita menerima ya. Kita akan lakukan sinergi dengan mereka, dengan pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat. Apa yang memang dibutuhkan oleh korban, hak-hak korban apa yang harus dipulihkan, ya kami siap. Seperti apa nantinya? Kita siap, tunggulah gitu. Ya, tim PPHAM segera saja dibentuk dan buat saja sebuah undang-undang atau aturan apa yang baku, yang jelas, in place atau kepres dan lain-lain dalam rangka pemulihan ini seperti apa yang jelas gitu, yang konkret. Baik, ada yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh negara setelah pemerintah mengakui adanya peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemerintah akan melaksanakan apa yang sudah direkomendasikan oleh tim PPPHAM yang kemarin sudah disampaikan oleh Ketua tim melalui saya kepada Presiden, dan langkah pertama sudah dimulai. Pemerintah, Presiden Republik Indonesia menyatakan mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut. Harus saya tegaskan bahwa mengakui itu keharusan, karena itu adalah temuan Komnas HAM. Dan itu terjadi puluhan tahun lalu peristiwanya. Sehingga sebagai fakta ya harus diakui dan menyesalkan peristiwa itu terjadi, serta akan memperbaiki ke depan agar pemerintah tidak lagi terjebak pada persoalan-persoalan seperti itu, serta melakukan pemulihan atas hak-hak korban, bukan pelaku. Kenapa korban dan bukan pelaku? Karena urusan pelaku itu urusan hukum, urusan yudisial. Sedangkan yang ini non yudisial. Nah, yang yudisial itu akan terus jalan, gitu, sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena yang masalah yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak bisa dihapus, tidak ada daluarsanya, kecuali nanti ada undang-undang baru yang membatalkan pasal itu. Kemudian kalau ditanya skema pemulihan korban yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan yudisial ini, itu tentu saya katakan tadi yang yudisial itu tugas aparat tertentu, yaitu Komnas HAM dan Kejaksaan. Tapi undang-undang juga sudah membagi untuk pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000, sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, itu nanti DPR yang memutuskan dan meminta kepada Presiden untuk
lakukan pada pengadilan HAM ad hoc ya masa lalu. Nah itu bisa, tetapi ketika pemerintah diminta oleh DPR, tentu DPR memanggil dulu, menunjukkan bukti-bukti yang bisa diambil oleh pemerintah. Nah, tetapi pemerintah sekarang juga menyiapkan langkah pemulihan lain yang akan diberikan kepada korban, ya, korban loh ya, bukan pelaku, korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Misalnya ini, ada beberapa yang sudah direkomendasikan oleh tim PPHAM untuk dilakukan di tempat tertentu dan kepada korban tertentu dalam bentuk tertentu. Misalnya apa? Bantuan peningkatan ekonomi, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, pembangunan memorial, penerbitan dokumen kependudukan. Ini yang juga jadi masalah karena banyak orang dokumen kependudukannya itu tidak beres atau tidak diberes-bereskan karena pelanggaran HAM berat. Itu dia menjadi korban. Lalu beasiswa pendidikan, rehabilitasi medis dan psikis, perlindungan korban, kemudian pelatihan dan pembinaan wirausaha, pertanian, peternakan, perkoperasian, dan pelatihan lainnya. Ini lagi nih, pemberian hak pensiun kepada korban yang dulunya adalah ASN atau TNI atau Polri. Itu banyak tuh korban HAM. Jangan dikira korban HAM itu hanya rakyat kecil, juga ASN banyak. Yang misalnya tiba-tiba dipecat, lalu tidak jelas nasibnya. TNI juga, Polri juga. Gitu. Nah kita urus ini agar pensiunnya diberikan karena mereka ini korban. Ya. Kemudian ada lagi bantuan peralatan pertanian, bibit dan ternak, renovasi rumah, perbaikan irigasi, pengadaan air bersih, bantuan sosial tunai. Misalnya seperti itu yang disediakan oleh negara. Lalu ada yang bertanya, Pak itu kan sama aja korban HAM atau tidak korban HAM, itu kan bisa dapat bantuan jaminan kesehatan, kemudian beasiswa, rehabilitasi medis dan sebagainya. Ini khusus. Jadi nanti akan diprogramkan secara khusus by name, by address. Kalau yang itu kan terbuka untuk umum, beasiswa, bersaing. Dapat semua, siapapun, boleh. Jaminan kesehatan, ikut BPJS Kesehatan. Nah nanti yang ini khusus, yang korban-korban ini karena sudah tercatat yang ditemukan oleh PPHAM. Jadi akan dapat perlakuan khusus sehingga betul-betul itu merupakan perhatian khusus dari negara kepada korban-korban pelanggaran HAM berat. Bukan pelaku ya, pelaku itu urusan hukum dan itu nanti dibicarakan oleh Komnas HAM. Nah, bagaimana untuk memastikan dan menjamin agar proses pemulihan oleh negara berjalan efektif? Jadi ada dua. Dalam waktu dekat ini Presiden atau Kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini dan nanti akan dibagi tugas oleh Presiden. Menteri A melakukan rekomendasi nomor sekian atau jenis pemulihan nomor sekian, Menteri B nomor sekian, Menteri C nomor sekian, LPSK nomor sekian dan seterusnya. Kita bagi tugasnya dan diberi target waktu. Nah sesudah itu Pak kalau target itu tidak jalan gimana? Akan dibentuk Satgas yang akan mengawal ini. Ya. Melapor kepada Presiden Satgas ini setiap pelaksanaannya, perkembangannya, problemnya apa. Lapor kepada Presiden sampai ini terpenuhi. Gitu. Dan Satgas itu nanti sementara ini disepakati juga berkantor di Polhukam. Meskipun saya sendiri sebenarnya sih ini harusnya di kantor Menkumham ya. Tapi sana banyak sekali pekerjaannya, tidak apa-apa. Kita bantu karena dibentuknya koordinasi gitu. Itu pun nanti kita usulkan alternatif-alternatif pembanding kepada Presiden siapa orangnya dan tempatnya di mana untuk mengawal ini.
Nah, bila dikatakan hasil PPHAM ini tidak meniadakan proses yudisial, ini pertanyaan lagi ini. Bagaimana proses hukum berikutnya dilakukan terhadap 12 pelanggaran HAM berat tersebut? Begini, dulu pelanggarannya kan banyak sekali. Ya, dulu ada 14 atau berapa gitu. 4 sudah diadili. Dan dibebaskan semua terdakwanya oleh pengadilan. 35 orang loh yang dibebaskan itu. Kasus pelanggaran HAM. Timur Timur, Tanjung Priok, Abe Pura, Paniai, bebas semua. Karena standar pembuktian menurut Komnas HAM dan kejaksaan itu berbeda. Dan kejaksaan karena perintah dan undang-undang agar ya setiap temuan Komnas HAM itu dibawa ke pengadilan, ya dibawa, ya bebas. Gitu. Nah ini sisanya akan diteruskan kalau sudah tahu akan bebas. Terus apakah akan diteruskan? Nah itu ada jalan keluarnya. Menurut pasal 43, nanti biar DPR lah yang membahas kembali. Dulu waktu saya anggota DPR tahun 2004 sampai 2009, terjadi keributan kira-kira tahun 2005, 2006 gitu, karena Komnas HAM dan masyarakat sipil mendesak agar dibawa ke pengadilan. Tetapi Kejaksaan Agung mengatakan, waktu itu Pak Abdurrahman Saleh yang justru dulu paling getol agar dibawa ke pengadilan, sesudah dia jadi jaksa agung nggak bisa dibawa ke DPR, minta DPR yang memutus. DPR juga nggak berani mutus karena buktinya nggak ada, sehingga terkatung-katung sampai sekarang. Nah nanti kembalikan aja ke undang-undang, kalau mau dipaksakan juga biar DPR bicara lagi dah gimana cara bawanya ini gitu. Tetapi penyelesaian non yudisial ini kita jalan, tergantung pada perdebatan yang menurut saya tidak pernah selesai gitu. Yang ini jalan kan, masyarakat juga suka dengan cara-cara seperti ini. Baik, bagaimana memastikan bahwa tidak akan terulang lagi pelanggaran HAM di masa depan seperti janji presidennya? Terus di manajemen pemerintahan dong. Jadi kita bikin tata kelola pemerintahan yang bagus, TNI-nya, Polri-nya. Tapi keliru juga sih selalu menyebut TNI Polri gitu. Kalau pelanggaran HAM berat tuh bukan hanya TNI Polri, kadang-kadang pejabat-pejabat sipil juga banyak loh. Di Pemda, di kementerian dan macam-macam itu. Tetapi secara khusus kalau nyebut TNI Polri memang kemarin ada rekomendasi dari TPPHAM agar setiap anggota Polri diberi bekal pendidikan atau pelatihan hak asasi manusia. Nanti kita akan buat ini, melibatkan dunia internasional juga, akan menatar gitu Polri dan TNI kita tentang HAM, ya, terutama dalam hukum humaniter yang sekarang banyak berkembang di dunia internasional. Nah kita Presiden setuju kemarin minta agar saya segera memfollow up mengkoordinir dengan Panglima dan Kapolri bagaimana kurikulum dan bagaimana bentuk pelatihannya, kalau perlu itu menjadi syarat untuk masuk ke jabatan tertentu atau tugas tertentu. Nah itu nanti semuanya akan diatur untuk lebih memastikan lah gitu ya. Itu saja. Kalau undang-undangnya udah cukup, udah banyak, kita terlalu kebanyakan undang-undang, udah benar semua. Tinggal melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.